Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama-sama tentang akikoh dan kurban. Ya, seperti kita ketahui, akikoh dan kurban ini adalah salah satu ibadah dalam ranah sosial yang ada di agama Islam. Maksudnya ranah sosial bagaimana? Nanti kita akan bahas bersama-sama selanjutnya. Oke. Yang pertama, akikah terlebih dahulu. Poin yang pertama, satu, secara bahasa akikah artinya berarti memutus atau melubangi. Ada tali kemudian diputus. Dua, secara istilah akikah berarti menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur. Tanda syukur, ingat garis bawahnya di sini, tanda syukur atas kelahiran anak. Atas kelahiran anak, dari tasyakuran kelahiran anak. Ini namanya akikoh. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor kambing. Syaratnya 1, syarat hewan yang untuk akikoh, 1, tidak cacat, tidak boleh cacat fisik ya, sakit-sakitan ya termasuk. Kemudian sudah cukup umur. Kalau kambing 1 tahun, domba kambing 2 tahun, maaf ini salah ketik ini. Kambing 2 tahun, domba 1 tahun. Hukum pelaksanaannya adalah sunnah muakkad hari ke-7 kelahiran, di hari ke-7 kelahiran. Kalau tidak mampu bagaimana? Yang namanya sunnah berarti kalau tidak mampu memang ya tidak apa-apa, sunnah Pak. Tapi ingat di sini ada sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat ditekankan sekali. Eman-eman kalau tidak dikerjakan. Ya. Saya kasih contoh misalnya sunnah muakkad yang lainnya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini sunnah muakkad itu, tidak wajib itu. Orang tidak sholat Idul Fitri ketika Idul Fitri tidak masalah. Tidak sholat Idul Adha ketika hari raya Idul Adha juga tidak masalah. Tapi eman setahun sekali, pahalanya luar biasa, tidak dikerjakan. Eman. Begitu pula dengan akikoh. Ya, momen-momen kita bahagia, syukur punya anak, dapat anugerah, eman kalau kita tidak bisa mengakikohinya. Tapi kalau memang tidak mampu, beda cerita lagi. Kalau memang tidak mampu ya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa tidak melaksanakannya. Nah terus bagaimana Pak kalau dipending hari selanjutnya, boleh enggak? Ya boleh, ini boleh 7 hari kelahiran, atau kalau tidak bisa kelipatannya 7, 14, tidak bisa lagi 21, kalau tidak bisa lagi 40 hari, kalau tidak bisa lagi semampunya ya. Kalau tidak bisa lagi semampunya, karena ada hadis yang menyatakan Nabi Muhammad itu mengakikoi dirinya sendiri ketika umur 40 tahun kalau nggak salah ya, 40 tahun ya. Tidak masalah ya. Maka dari hadis itu ya, dari hadis itu banyak ulama yang menafsirkan oh ya berarti tidak masalah kalau di hari selain hari ke-7 itu tidak masalah. Tapi afdolnya memang hari ke-7 karena hadisnya itu adalah hari ke-7 kelahiran ya. Hari ke-7 kelahiran. Oke, selanjutnya. Nah ini dalilnya. Nah ini hadis riwayat Ibnu Majah ya. Saya bacakan matanya saja ya. Matanya atau isinya diriwayatkan dari Abu Hurairah ini, kemudian Rasulullah bersabdanya di sini. Kullu hulamin, kola ini Rasulullah bersabda, kullu hulamin, setiap anak murtahanun, tergadaikan biakikotin, tergadaikan dengan akikohnya. Tergadaikan dengan akikohnya maksudnya bagaimana? Ya anak itu bagaikan barang gadaian ya, kalau belum diakikoi ya. Tudbahu anhu yaumas sabi ya. Akikoh itu akikoh itu bagaimana? Akikoh yang disembelihkan pada hari ke-7 kelahiran. Wa yukhlaqu ra'suhu, kemudian dicukur kepalanya, wa yusamma, kemudian diberi nama. Jadi prosesi akikoh itu yang satu pertama itu menyembelih kambing ya, laki-laki 2 perempuan 1 tadi.
kemudian dicukur rambutnya, yang ketiga diberi nama, diumumkan, ini anak saya namanya sebulan gitu. Ya, itu prosesi akikah. Lah maksudnya tergade itu bagaimana kalau belum diakikahi? Ya seperti hanya ketika kita punya sesuatu lah, misalnya kita punya sepeda motor tapi BPKB-nya kita gadaikan di bank misalnya ya. Misalnya, maka status sepeda motor kan barang gadaian, oke kita pakai, tapi BPKB-nya kan di bank, jadi nggak leluasa kita ya, nggak leluasa, makanya ya, bank punya hak untuk mengambilnya gitu. Bank untuk mengambilnya. Nah, saya baca beberapa keterangan ulama yang menafsirkan di sini, maksudnya nanti seorang anak maksudnya ditergadekan ini tidak bisa menolong orang tuanya ketika di akhir nanti kalau belum orang tuanya mengakikoi. Itu kan salah satu amalan yang tidak terputus itu doa anak soleh, waladin solehin ya da'ulahu ya. Nah, doa anak soleh ini adalah tabungan di akhirat nanti ya. Seorang anak soleh ini adalah nanti di akhir itu bisa memberi syafaat kepada orang tua dan memberi pertolongan kepada orang tuanya, karena sesungguhnya ya anak soleh ini ya tidak lupa dari jerih payah orang tua kan juga sudah mendidiknya, mendoakannya sehingga jadi dia anak soleh ya, jadi tabungannya di akhirat. Tapi kalau belum diakikoi maka anak itu tidak bisa menolong orang tuanya di akhirat nanti ya. Kurang lebih seperti itu yang saya baca keterangannya tentang makna murtahanun itu. Nah, tapi terus bagaimana Pak, saya udah besar terus saya belum diakikoi ya, pulang setelah dengar penjelasan ini terus minta ke orang tua, Pak akikoi Pak, awas nanti kalau di akhirat nanti enggak saya tolong nanti. Oh enggak bisa, jangan seperti itu ya, jangan seperti itu ya, ngomong yang baik. Tapi kalau memang orang tua masih belum mampu, karena begini, ada ulama yang berpendapat gini, setelah hari ke-7 ya, setelah hari ke-7 itu sunnahnya itu sudah jatuh ke anaknya, apalagi anaknya kalau sudah balik itu sudah jatuh ke anaknya, bukan lagi jatuh ke orang tuanya, ya, karena Nabi itu mengakikoi diri sendiri, nggak minta ke orang tua ya, karena beliau lahir kan sudah tidak punya orang tua ya. Yatim ya, maksudnya dulu tidak punya bapak, kemudian kecil ibunya juga sudah meninggal ketika umur 7 tahun ya. Tapi setelah beliau dewasa kan beliau mengakikoi dirinya sendiri. Jadi saran saya kalau yang belum akikah ya, pertama ngomong baik-baik ke orang tua, jangan bilang wah Pak nanti tak tolong nanti di akhirat, jangan seperti itu ya. Kalau memang orang tuanya, kita kan bisa mengira-ngira, orang kita minta akikah ini kira-kira orang tua kita mampu enggak. Kalau enggak mampu ya sudah, wis bismillah, ini saya ambil kesunahan akikah ini, bismillah ya Allah, mampukan saya, sukseskan saya sedini mungkin, dan nanti kalau saya sudah sukses, saya tidak minta untuk diakikah orang tua, saya akan mengakikah diri saya sendiri. Seperti itu ya, ini tentang akikah ya. Kemudian selanjutnya ini kita langsung masuk kurban atau udhiyah dalam bahasa Arabnya ya, udhiyah atau kurban. Kurban secara bahasa artinya dekat, koroba ya, kurbanun ya, dekat. Secara istilah adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi kita menyembelih hewan tapi niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh, berarti ini Allah perlu dikasih persembahan, perlu dikasih sesaji. Nah, jangan salah sampai seperti itu, karena ada ayat yang menyatakan layanallah gimana ya, kurang lebih yang layanallahu lahmuha wala dima'uha walakin taqwa minkum, kurang lebih seperti itulah, saya lupa ingat. Allah itu tidak menerima
darah dari hewan yang kamu sembelih, tidak menerima dahmuha, tidak menerima darahnya, walalahmuha, dan juga tidak menerima dagingnya. Tapi yang Allah terima itu apa? Ketakwaanmu, ya, ketakwaanmu itulah yang diterima oleh Allah. Ternyata orang ini mau ya menyembelih hewan, dia beli pakai uangnya sendiri, kerja keras, dapat uang, terus tak suruh nyembelih, tak suruh bagi-bagikan ke orang, kok mau dia. Ya, itulah yang Allah nilai, ya. Karena yang bukan sampai kepada Allah, bukan darahnya, bukan kulitnya, bukan daging, tapi yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah. Gitu ya. Nah, hewan apa yang bisa digunakan untuk kurban? Satu, unta. Tapi ada syarat-syaratnya juga ya. Ini sama dengan syaratnya itu sama dengan akikoh. Syaratnya apa? Tidak boleh cacat, ya, tidak boleh cacat. Yang kedua harus cukup umur. Ya, perbedaannya di sini, di umur ini ya. Kalau akikoh kan kambing 2 tahun, domba 1 tahun. Ini korban juga bisa, kambing 2 tahun, domba 1 tahun. Tapi ada plusnya di sini. Unta, ya, boleh unta. Kalau unta 5 tahun, sapi atau kerbau 2 tahun. Kalau orang Jawa bilang wis poel lah istilahnya. Wis poel udah ganti gigi ya. Sudah giginya sudah lengkap semua. Giginya sudah lengkap semua. Nah, terus bagaimana misalnya kalau ini pertanyaannya? Ada orang akikoh kok pakai sapi, pakai unta. Boleh apa tidak? Wah, mentang-mentang orang kaya terus akikohnya pakai sapi, pakai unta. Ya tentu harus ada kambingnya. Karena di hadisnya itu adalah kambing, ya, adalah kambing karena akikoh. Kecuali kalau korban boleh kambing, boleh sapi, boleh unta, dan peruntukannya itu 1 ekor kambing atau domba 1 orang, sapi 7 orang, unta 10 orang kalau nggak salah, 10 orang. Lah, bagaimana kalau saya ada sebuah keluarga mampunya cuma 1? Tapi di atas namakan semuanya, 1 ekor kambing tapi untuk semuanya, boleh enggak? Ya, ini dulu pernah terjadi ya, zaman Rasulullah. Ada bukan zaman Rasulullah ya, saya lupa, ada hadisnya pokoknya. Yang jelas memperbolehkan, karena begini, ada seorang keluarga, dia mampunya hanya menyembelih seekor kambing ketika hari raya Idul Adha, padahal keluarga di situ ada ayah, ibunya, kemudian anaknya berapa, 2 atau 3 orang itu. Ya itu diniatkan untuk semuanya, 1 keluarga. Boleh apa? Ternyata boleh di situ hadisnya. Gitu. Intinya digarisbawahi itu pakemnya yang kambing 1 orang 1 itu secara fikihnya lah. Secara fikihnya seperti itu. Tapi kalau memang ada orang yang nggak mampu, sebuah keluarga yang nggak mampu korban sama sekali, kemudian dia mampunya hanya 1, ya, nggak bisa tiap kepala itu di korban, ya, anaknya 4 kakak beradik tidak bisa 1 persatu itu, ya sudah 1 saja, bismillah ya Allah saya mampunya 1, semoga ini membawa keberkahan kepada keluarga saya. Yang intinya begitu. Saya lebih menangkap intinya korban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Maksudnya itu kita itu ketika berkorban jangan untuk diri kita sendiri, jangan niatkan untuk diri kita sendiri, tapi juga niatkan untuk orang lain, ya, untuk keluarganya. Rasulullah itu ketika kurban pernah suatu Rasulullah menyembelih 2 ekor kambing. Yang pertama ditujukan kepada diri Rasulullah sendiri, yang kedua ditujukan kepada umatnya yang tidak berkorban saat itu, ya. Nah, kalau kita orang kaya, ya kalau mampu ya semuanya, kalau tidak mampu ya sudah semampunya, ya. Tapi diniatkan, ya Allah ini semoga mendatangkan kebahagiaan kepada diri saya dan keluarga, begitu, ya. Syukur mampu menyembelihkan 1 lagi, Allah ini untuk seluruh teman-teman saya, misalnya. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya syukurnya.
Hukum pelaksananya sama dengan akikah, sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat dianjurkan sekali ya, sangat dianjurkan sekali. Nah, tapi saya pernah baca keterangan hadis itu kurang lebih orang ini ya agak cukup menakutkan gimana ya, cukup ini. Orang yang mampu berakikah berkorban tapi dia tidak mau berkorban, maka dia tidak berhak mencium bau surga. Mencium baunya saja tidak boleh, apalagi masuk ke dalamnya. Ya, naudzubillah ya, naudzubillah. Mencium bau surga saja tidak boleh, apalagi masuk ke dalamnya. Itu padahal bau surga itu sudah akan tercium sepanjang 1000 tahun perjalanan. Jadi 1000 tahun perjalanan itu sudah tercium bau surga. Oke. Kemudian selanjutnya ini adalah dalilnya ya. Dan ini juga dari hadis ini. Man dzabaha qabla sholati fa innama yadbuhu lin nafsi. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Bukan karena Allah, tapi karena dirinya sendiri. Gitu. Wa man dzabaha ba'da shalat faqad tamma nusukahu. Barang siapa yang menyembelih setelah salat Idul Adha, maka sempurnalah ibadahnya. Wa asaba sunnatal muslimin. Sempurna ibadahnya dan perbuatannya sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Jadi ya ada aturannya ya. Dalam ibadah ada rukun dan syarat, ada aturannya. Gitu. Tidak bisa asal-asalan maksudnya di sini. Karena apa kok setiap ibadah itu ada tata caranya. Ya namanya juga ibadah. Ya. Namanya juga ibadah. Jadi ojo sak karepe dhewe gitu ya. Kita berusaha menjalankan peraturan Allah, aturan-aturan Allah gitu. Ojo sak karepe dhewe. Gitu. Oke. Saya kira itu cukup. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya, mohon maaf. Dan apabila ada yang baik itu datangnya dari Allah, silahkan diambil. Bila itu hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.